Materinya yang keluar tuh justru yang nggak sering dibahas. Jujur sulit banget. Materi yang keluar itu kebanyakan materi yang nggak dipelajarin sama. Hai teman-teman Halo Brawijaya, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Senang sekali saya Dinda Ayu Anggraini dapat menemani teman-teman Halo Brawijaya semua untuk melihat lebih lanjut terkait testimoni peserta UTBK 2021 di lokasi Universitas Brawijaya. Pada tanggal 18 April 2021 ini merupakan hari terakhir pelaksanaan UTBK di gelombang pertama. Nah, nantinya saya akan mencoba beberapa pertanyaan kepada peserta UTBK mengenai kesan-kesan mereka selama ujian, lalu adakah kendala dan lain sebagainya. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel Halo Brawijaya, dan saya ingatkan pula untuk selalu memakai masker dimanapun Anda berada agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Saya mengenakan masker terlebih dahulu ya. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Nah, saat ini saya sudah bersama peserta UTBK 2021. Namanya siapa dan asal sekolah dari mana? Nama saya Nanda Widya Karolin dari SMA N1 Kedungwaru, Tulungagung. Nama saya Rafael dari Santa Maria Malang. Rafael dari Santa Maria Malang. Nama saya Rindia Kirana Putri, asal sekolah dari SMA BBS Surakarta. Aku Agustinur Najema, asal sekolahnya dari Seman 3 Jombang. Sita Dea, asalnya dari SMK Negeri 8 Malang. Arsita Dea dari SMK 8 Malang. Fizaki dari Mandua Probolinggo. Fizaki dari Mandua Probolinggo. Cita dari SMA Negeri 2 Lumajang. Cita dari SMA Negeri 2 Lumajang. Oke. Salsa dari SMA 2 Lumajang. Salsa dari SMA 2 Lumajang. Tadi ujian di ruang mana? Di Teknik Teknologi Pertanian. Di Fakultas Pertanian Gedung Sentral, lantai 5. Aku di Gedung Rektorat Lama, lantai 4, Lab TIK. Fakultas Ilmu Komputer. Teknologi Pertanian. Di lab teknologi peternakan. Di lab teknologi. Peternakan apa? Pertanian. Teknologi pertanian. Lab Teknologi Pertanian. Kalau boleh tahu tahun ini pilih prodi apa aja? Saya ngambilnya manajemen bisnis sama pariwisata. Manajemen bisnis sama pariwisata. Kenapa kok memilih prodi itu? Karena pertama mikirnya kalau punya bisnis biar bisnisnya tuh bisa lancar, atau ikut sama orang lain terus ngelola bisnis orang lain. Terus pariwisata karena tertarik sama masak, terus pengen sambil jalan-jalan. Oke, pilihan jurusannya apa nih di UTBK tahun ini? Pilihan pertamanya UB Hukum, sama pilihan keduanya luar sekolah UM. Pilihan pertama Farmasi Unair, pilihan kedua Pendidikan Biologi UM. Pilih jurusan apa nih di UTBK tahun ini? Teknik Biomedis Unair. Arsitektur UB. Kedokteran. Lalu? Kedokteran juga. Kedokteran semua? Iya. Kalau kakaknya? Aku pariwisata semua. Pariwisata semua? Iya. Tahun ini ambil UM, UM? jurusan manajemen, sama di UB ini ngambil psikologi. Oke. Boleh di-sharing tadi kesan-kesan UTBK-nya seperti apa? Mengenai kesulitan, bagian apa yang tersulit menurut Arsita? Menurut saya bagian TPS yang bahasa Inggrisnya itu saya kurang paham bagian itu, sama
Mungkin kalau di bidang apa itu di Soshum itu ekonomi yang agak sulit bagi saya. Jadi di TPS bahasa Inggris dan di ekonominya ya berarti ya. Oke. Di TKA-nya sih Kim lebih tepatnya. Oke, di Kim. Kalau kakaknya TKA. semua. Tadi pas UTBK nih ada soal yang sulit nggak menurut kamu? Ada Bagian apa itu? matematika. Matematika. Menurut saya ini matematika sama ekonomi. Matematika sama ekonomi. Iya. Tadi kesan-kesan UTBK-nya kayak gimana? Kesulitannya di bagian apa? Kesulitannya sih di TKA ya, karena saintek jujur sulit banget. Dan mungkin di pelajaran fisika sama matematika saintek ya begitulah, susah. Di sekitar situ. Iya, di sekitar situ kesulitan. Kesulitan. Ya. Oke. Kalau kakaknya? Kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau dilihat dari materinya tuh nggak sulit. Cuma mungkin karena yang lain udah kebiasaan sama TO yang dari bimbel atau dari sekolah itu kan susah banget. Nah waktu UTBK ini jauh banget. Jadi kayak TO-nya susah banget tapi UTBK ini gini soalnya kayak gimana ya, kayak agak kaget gitu loh. Sama materi yang keluar itu kebanyakan materi yang nggak dipelajarin sama anak-anak gitu. Jadi waktu aku lihat materinya tadi, oh ini kan aku pernah remet mapel ini gitu loh. Iya di bab ini, jadi langsung oh ini tahu. Jadi gampang jadinya. Terus tadi sempat sharing juga, terus ada yang bilang iya sih materinya yang keluar tuh justru yang nggak sering dibahas gitu. Jadi yang jarang dibahas dikeluarin. Mungkin susahnya gara-gara itu sih. Ya tapi kalau aku alhamdulillah nggak ada kesulitan kecuali di PK tadi. Di PK kan aku sempat ketiduran. Iya, untungnya soal PK-nya tuh gampang gitu loh. Jadi keburu lah. Iya, masih keburu. Kesan-kesan pertama pas masuk UB, pas UTBK ini apa? Bagus sih kampusnya, terus protokol kesehatannya juga ketat banget. Ya, kalau kakaknya? Bagus, luas gitu Kak waktu pertama kesini. Ada kesan pertama enggak buat Universitas Brawijaya ketika kamu pertama kali masuk untuk UTBK? Menurut saya bagus ya. Soalnya kan ini gedungnya banyak juga, bersih, nggak kotor juga, bagus, kelihatan enak dipandang gitu. Oke, ada kesan pertama nggak untuk Universitas Brawijaya ketika masuk pertama kali untuk UTBK? Lingkungannya ya bagus sih, terus juga pelayanannya buat UTBK itu kayak lebih gitu loh. Kesan pas masuk UB, pas UTBK ini gimana kesannya? Deg-degan kah atau gimana? Iya, yang pasti deg-degan. Ini pertama kalinya UTBK atau tahun kemarin sudah? Pertama kalinya. Pertama kalinya. Ada kesan pertama nggak untuk Universitas Brawijaya ketika masuk untuk UTBK? Kesannya itu ya kalau dari pengalaman kakak tingkat saya katanya tuh bagus, terus lulusannya tuh terjamin. Oke. Kalau soal lingkungannya? Kalau soal lingkungannya lebih asri daripada tempat-tempat lain. Lebih asri. Iya. Kesan pertama ketika masuk Universitas Brawijaya untuk UTBK apa? Kesan pertamanya? Kesan pertama. Apanya nih Kak? Tempatnya? Lingkungannya. Lingkungannya. Iya. Lingkungannya enak sih ya Kak. Oh, Enak dinikmatin, enak dilihat. Kayak suasananya tuh adem gitu. Iya, gitu. Iya. Kalau aku pertama sih yang kayak kepikiran pertama kali tuh takut nyasar udah. Iya soalnya aku kan nggak terlalu bisa baca arah gitu kan, jadi aduh nyasar nggak nih nanti. Nah nanti tadi berangkatnya lancar, waktu mau keluar ini jalannya yang mana gitu. Jadi mungkin ini ya, kalau aku lingkungannya sih enak, adem, cuma ya itu tadi
Aku lebih ke takut nyasar sih. Iya. Menurut kakaknya ini pesan-pesan yang patut disampaikan ke adik-adik kelas buat besok yang mau UTBK tahun depan apa? Jangan meremehkan TKA, jangan belajar TKA aja, jangan belajar menembak soal di YouTube. Oke, itu Ya, kakaknya. Jangan lupa belajar wes Kak. Oh, jangan dan berdoa. Ya. Pesan untuk peserta UTBK tahun depan apa untuk adik-adik kelas? Yang pasti belajar dari jauh-jauh hari agar siap untuk menghadapi soal-soal semuanya. Ada pesan-pesan nggak untuk adik kelas yang akan mengikuti UTBK tahun depan? Persiapkan sungguh-sungguh. Persiapkan sungguh-sungguh. Pesan-pesannya belajar, beli buku UTBK dan dipelajari. Jangan lupa, jangan sampai dadakan juga. Jangan sampai mepet belajarnya. Jauh-jauh hari itu sudah belajar gitu. Ada pesan nggak untuk adik kelas yang akan mengikuti UTBK tahun depan? Kalau mulai sekarang tuh belajar aja dulu demi nilai rapotnya itu biar bagus, biar itu nggak usah ikut tes UTBK, biar lulus SNM kan, biar nggak menyusahkan diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya udah belajar tapi nggak masuk seperti saya tadi. Oke. Kan tadi banyak yang bilang kesulitan di bagian ini. Nah, ada pesan nggak untuk adik kelas yang akan mengikuti UTBK tahun depan? Kalau dari aku sendiri, kadang tuh kita terlalu fokus buat ngerjain soal-soal sulit ya, dan materi-materi sulit-sulit atau materi-materi yang ya gitulah. Tapi tetap pelajari materi-materi yang mudah-mudah, karena belum tentu yang keluar tuh materi-materi sulit aja gitu. Kayak tadi biologi itu aku fokusnya ke materi-materi yang agak rumit dah. Sedangkan di materi-materi yang kayak cuman penjelasan atau apa gitu, aku jarang ngebaca, jarang ngerti gitu. Jadi akhirnya tadi agak kesulitan juga gitu, tapi nggak terlalu. Oke. Ya. Jadi nggak boleh meremehkan soal yang mudah ya? Iya, harus tetap dipelajarnya mudah-mudah. Soalnya nggak semuanya itu sulit gitu, pasti ada yang mudah juga gitu. Oke. Kalau kakaknya? Kalau aku sih buat adik-adik tahun depan ya, jadi gini, pahamin konsepnya dulu gitu. Jadi yang penting tuh sebenarnya kamu kalau paham konsepnya, kalau TKA kan udah kelihatan sebenarnya dari penjelasannya, udah yang keluar tuh materi dasar. Jadi kamu nggak usah belajar yang rumit-rumit, belajar dasarnya aja, itu udah cukup gitu kan. Nah kalau TPS-nya nanti apa ya, jangan terlalu fokus sama soal yang HOTS, sama jangan terlalu terpaku sama soal tahun kemarin. Karena kalau LTMPT kan setiap tahunnya pasti ada evaluasi ya, pasti ada perubahan-perubahan, dan pastinya juga lebih berkembang. Jadi lebih mungkin makin lama makin susah ditebak gitu. Iya, itu sih udah. Pertanyaan terakhir nih. Satu kata yang mendeskripsikan UTBK tahun ini apa? Satu kata aja. Sulit. Karena dari semua yang saya pelajari baru cuma sedikit yang keluar. Ada persiapan apa aja untuk menghadapi UTBK tahun ini? Persiapan ya belajar sama temen sih, dari 2 bulan 3 bulan sebelumnya. Oke, pertanyaan terakhir. Satu kata yang mendeskripsikan UTBK tahun ini. Satu kata saja. Sulit. Banget. Sulit banget. Berarti sulitnya sangat ya ini berarti ya. Iya. Lumayan susah. Itu 2 kata. Kalau satu kata? Satu kata. Semangat. Satu kata yang mendeskripsikan UTBK tahun ini apa? Satu kata aja. Apa ya? Lebih ke wow, gitu aja sih. Wow. Iya, soalnya nggak bener-bener nggak diduga-duga, kayak nggak terduga gitu loh, materi yang keluar tuh ternyata itu. Iya, jadi bener-bener mungkin banyak yang kaget juga sih. Udah. Satu katanya berarti wow. Oh iya. Kalau kakak ya? Apa ya? Wow juga deh. Wow juga. Iya. Wow dan wow. Iya. Karena apa nih? Karena ya gitu Kak. Karena ini bener kata dia tadi, itu ternyata materi-materi yang jarang kita try out, jarang kita pelajarin di bimbel itu tuh ternyata keluar. Sedangkan
kayak aku tuh ekspektasinya tuh kayak gini loh Kak, kayak oh berarti tuh yang bakal keluar tuh ini gitu, kayak udah gimana ya, kayak udah ada pandangan gitu loh. Nah ternyata waktu tadi ngerjain ternyata agak sedikit beda sama yang aku pelajarin waktu di tryout, tapi nggak semuanya, tapi adalah sedikit yang beda gitu. Ya udah, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Saya doakan keterima di prodi yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesediaannya di wawancara. Semoga keterima di prodi yang diinginkan. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga diterima di prodi yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga keterima di prodi yang diinginkan ya. Saya doakan masuk di prodi yang diinginkan. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Oke, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Semoga diterima di prodi yang diinginkan. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan peserta UTBK 2021. Semoga bermanfaat dan semoga diterima di prodi yang diinginkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.